Halo semuanya, welcome back on my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal buat video tentang investasi, anjay. Mungkin bagi kalian yang mengikuti Instagramku, kalian tahulah kalau aku sering upload atau bikin story mengenai tentang investasi kayak saham, reksadana dan sebagainya. Itu aku belajar karena memikirkan masa depan. Ya, kita harus melek lah tentang finansial kita untuk kedepannya. Jadi hari ini aku bakal kasih beberapa tips buat kalian yang ingin memulai belajar investasi. Disclaimer dulu, ini adalah tips dari aku pribadi, dari pengalaman aku pribadi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang gak sesuai dengan yang di luar sana yang mungkin sudah di-sharing sama orang lain, aku minta maaf, aku nggak tahu karena ini pure dari pengalaman aku pribadi. Oke, sebelum aku memulai beberapa tips untuk kalian, aku ingin menyampaikan bahwa mengutip dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu memulai investasi atau finansialnya yang lebih baik. Kalian jangan beranggapan, jangan berpikir bahwa investasi itu akan membuat kalian kaya. Investasi itu sama seperti kita menabung di bank kayak gitu. Jadi intinya menabung sih. Cuma bedanya kalau investasi sama kayak menabung di bank, bedanya adalah kalau uang kalian diletakkan di bank itu ya stuck. Jadi nggak ada perubahan. Jadi misal kalian nabungnya 1 juta ya tetap segitu aja seterusnya. Tapi kalau di investasi, uang kalian itu akan berkembang. Entah nanti dari harga saham atau harga reksadana yang kalian beli itu nilainya bertambah, dan itu jadi benefit juga buat kalian. Atau kalian dapetin dividen dari perusahaan yang kalian beli, atau sahamnya lah, kayak gitu. Jadi kalian jangan berpikir dengan investasi kalian akan jadi kaya raya seperti Warren Buffett. Seperti yang kalian tahu kalau Warren Buffett itu adalah bapak investor terkaya lah. Jadi ya beliau sudah profesional, udah punya perusahaan besar. Jadi jangan disamain yang kerucuk-kerucuk kayak kita ini dengan beliau. Itu jauh beda sih levelnya kayak gitu. Jadi ya investasi sih buat jangka panjang kalian. Mungkin kalian punya sesuatu yang bakal kalian achieve di masa depan, atau bisa juga menambah uang jajan sih. Nanti aku jelasin di video ini. Jadi aku ada 8 tips buat kalian yang ingin memulai investasi. Untuk tips yang pertama adalah kalian harus menyiapkan mental. Ya, kenapa mental? Karena investasi itu nggak selalu bercerita tentang enaknya doang dengan income-nya yang profitnya tinggi lah dan sebagainya. Sometimes kita sebagai investasi itu juga mengalami harga saham itu turun. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan sebelum memulai investasi. Jadi kalian harus kuat mental dulu ketika nanti kalian sudah investasi banyak, daripada akhirnya saham yang kalian beli ataupun reksadana yang kalian beli itu mengalami penurunan, kalian tidak down gitu, tidak kaget. Jadi mental kalian harus bener-bener kalian build dulu, harus siap kayak gitu. Karena nggak selalu saham itu indah. Ya syukur kalau kalian udah invest terus sahamnya naik-naik terus, itu ya alhamdulillah. Tapi sometimes ya itu harganya bakal anjlok. Jadi kalian harus siap dengan hal seperti itu. Untuk tips nomor 2, kalian harus mengenali diri kalian sendiri sebelum melakukan investasi. Kenapa aku bilang harus mengenal diri sendiri? Dalam dunia investasi itu ada resiko rendah sama resiko tinggi. Jadi kalian pilih dulu. Kalau kalian adalah pemula yang istilahnya ingin mencoba dulu, takut mengalami rugi yang tinggi, kalian bisa memulai berinvestasi dengan resiko rendah dulu. Kalau memang pengen di resiko rendah, aku saranin kalian bisa berinvestasi melalui emas, bisa di Pegadaian, bisa di iPod juga sih, di Antam. Terus atau application, dan juga ada di pasar modal. Itu resikonya rendah sih, tapi juga untungnya juga rendah juga. Jadi ya kalau pengen coba-coba dulu, kalian takut untuk resiko yang tinggi, kalian bisa memulai di investasi yang resiko rendah tersebut. Kalau bagi kalian yang sudah siap, mentalnya sudah siap, resikonya sudah siap lah, kalian bisa ambil di resiko tinggi dengan otomatis dan keuntungannya juga tinggi juga. Kalian bisa berinvestasi di saham ataupun di kripto.
Untuk tips nomor 3, kalian harus menentukan investasi kalian ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Bedanya adalah, ini menurut aku pribadi ya, mohon maaf kalau salah. Kalau untuk investasi jangka panjang, kalian ya nabung aja, beli saham, beli kripto, itu biarin aja selama bertahun-tahun, minimal 5 tahun. Nanti itu akan berkembang dan akan mendapatkan benefit. Misal kalian beli di tahun 2000 berapa ya? 10 lah, kata 2010 untuk harga saham BCA mungkin itu dengan harga 5.000 atau 4.000. Sekarang di tahun 2022 ini BCA itu per lotnya itu sudah 8.000. Jadi otomatis kalian sudah dapat keuntungan di situ 3.000 kan per lembar kayak gitu. Jadi per tahun itu bakal naik, di sanalah kalian bisa dapetin untungnya. Kalau kalian berinvestasi untuk jangka pendeknya, ini lebih ditempatkan untuk orang-orang yang punya banyak waktu, bisa menggunakan trading saham. Trading saham di sini adalah kalian itu selalu mantau pergerakan chart di saham yang kalian beli. Ketika kalian beli saham tersebut, misalnya nih aku kasih contoh lagi di BCA 200.000 tadi yang beli nih. Terus kalian selalu pantau pergerakannya per hari, per jam, dan kayak kalian punya waktu untuk memantau tersebut. Nah, ketika sahamnya naik ke 3.000 atau 2.500, itu kalian langsung jual. Itu kalian udah pasti dapetin untung. Untuk tips yang nomor 4 adalah kalian harus tahu bedanya saham sama reksadana atau obligation lah ya. Nah, ini yang banyak disalahartikan atau banyak teman-teman yang nggak paham bedanya saham sama reksadana. Kalau saham itu adalah, ini menurut pengertianku sendiri ya, based on my history lah. Kalau saham itu adalah kepemilikan. Jadi kalian membeli saham itu tadi, misal contohnya aku kasih contoh lagi, sahamnya BCA lah, Mandiri lah, BRI lah, itu kalian beli, kalian memiliki itu. Jadi kepemilikan itu langsung kalian yang menghandle kayak gitu, langsung kalian. Tapi kalau reksadana itu adalah kumpulan investasi yang dimana kalian itu kalau membeli itu sebagai orang ketiga. Jadi ada orang di balik kalian yang mengatur keuangan kalian, istilahnya yang mengarahkan lah, orang-orang yang sudah profesional tentunya, yang membantu kalian dalam berinvestasi. Ini cocok banget sih buat kalian bagi pemula yang masih bingung, dan biasanya ini lebih banyak diterapkan di bibit biasanya kalian diarahkan, investasi kalian itu diatur oleh orang-orang profesional, tapi nggak usah khawatir, semuanya bakal aman. Untuk tips yang keenam adalah kalian harus berinvestasi di aplikasi yang sudah terverifikasi atau sudah terdaftar di OJK. Banyak dari teman-teman yang komen kayak mereka merasa takut ketika berinvestasi karena pernah ditipu lah atau uang mereka hilang kayak gitu. Mungkin bisa dibilang mereka berinvestasi bodong kayak gitu, aku nggak tahu. Cuma kalau kalian berinvestasi di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK seperti Ajaib, iPod, Bibit, dan lain-lain, seharusnya nggak ada masalah karena itu sudah terdaftar OJK. Jadi kalian harus berinvestasi di situ. Insya Allah kalau kalian berinvestasi di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, itu bakal aman dan kalian nggak usah khawatir uang kalian hilang lah atau apapun. Bagaimana caranya kalian tahu aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum? Kalian bisa cek di Google atau langsung di websitenya ojk.co.id langsung. Untuk tips yang ke-7, kalian para pemula yang ingin memulai investasi, kalau saran dari aku, mulailah berinvestasi dengan yang kecil dulu. Nanti kalau kalian sudah mahir atau kalian sudah menguasai tentang dunia investasi, kalian sudah tahu rulesnya bagaimana, kalian bisa mengembangkan investasi kalian. Ini untuk menghindari kerugian yang besar yang nanti dampaknya kalau mental kalian belum siap itu akan membuat kalian merasa down ketika kalian sudah berinvestasi banyak tapi pada akhirnya nggak cuan. Itu yang akan mempengaruhi mental kalian dan pada akhirnya kalian bakal stop untuk berinvestasi. Dan bisa aku bilang juga, investasi itu menurutku bagaikan cermin. Kenapa seperti itu? Cermin itu kan memantul ya. Jadi ketika kalian berinvestasi semakin banyak, semakin tinggi, benefit yang bakal kalian dapetin itu, atau dividennya juga yang bakal kalian dapetin,
itu juga semakin besar. Makin besar investasi kalian, semakin besar juga kalian cuan. Jika kalian berinvestasi dengan sedikit, otomatis keuntungannya juga sedikit. Misalnya per bulan kalian itu investasi 100.000, jadi ya paling cuan kalian cuma dapat kayak 10.000 atau 5.000, ya stuck di situ. Tapi kalau misal kalian per bulan udah bisa investasi kayak 1 juta, 2 juta, ya cuan kalian juga lebih banyak pastinya. That's why I say that investment like a mirror, seperti cermin, kayak memantulkan. Semakin banyak kalian investasi, untungnya semakin banyak. Kalau kalian berinvestasi sedikit, ya cuannya juga bakal sedikit, kayak gitu. Untuk tips yang ke-8, ini yang gak kalah pentingnya dan harus kalian tahu. Sebelum berinvestasi, kalian harus melihat background atau profile dari perusahaan yang akan kalian beli. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki background yang bagus, yang bakal terjamin lah untuk investasi kalian itu, biasanya perusahaan yang ada di list LQ45. LQ45 itu adalah daftar atau list perusahaan-perusahaan yang memiliki track bagus dengan background yang bagus, dan akan membuat kita para investasi itu merasa aman karena itu adalah perusahaan yang terjamin. Biasanya kalau kalian menggunakan di iPod itu sudah ada sih langsung untuk daftar perusahaan di LQ45 itu, jadi itu akan mempermudah kalian. Untuk tips yang terakhir adalah kalian harus konsisten untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Jadi kalian harus berinvestasi secara konsisten setiap bulannya. Itu kalau memang bisa kalian lakukan. Tapi kalau memang kalian merasa keberatan atau kalian masih belum mampu, ya it's okay sih, semampu kalian, sebisa kalian saja. Kalau kalian konsisten per bulannya berapa sesuai kemampuan kalian, itu akan semakin baik. Tapi kalau misalnya kalian belum mampu untuk melakukan konsisten, tidak masalah, cuma mungkin lebih kayak ke track recordnya atau nanti cuannya juga nggak bisa berkembang secara maksimal. Bedanya di situ aja sih. Oke, itu aja yang bisa aku share ke kalian mengenai beberapa tips dari pengalaman aku pribadi yang sudah aku lakuin. Di sini aku mau bilang aku bukan ahli finansial, ahli investor, ahli investasi dan sebagainya. Aku di sini cuma sharing. Aku juga masih belajar. Jadi buat kalian yang ingin mulai, selamat mencoba, jangan pernah takut. Pokoknya good luck lah buat kalian. Dan kalau kalian bingung mengenai how to start, memulai investasi itu bagaimana, kalian bisa lihat di video tutorial YouTubers lainnya. Banyak sih di YouTube mengenai cara daftar di akun reksadana atau akun-akun investasi kayak iPod, Bibit, Ajaib. Semuanya ada di YouTube, tinggal kalian aja mau lihat apa enggak. Dan juga daftarnya juga gampang, seperti kalian kayak daftar Facebook atau Instagram sih. Kayak TikTok, cuma kalian daftarin email kalian sama bikin password, selesai. Insya Allah untuk next videonya aku bakal sharing ke kalian bagaimana cara mengubah passive income menjadi capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan, jadi bisa dikategorikan bagaimana memperkerjakan uang yang kalian dapetin untuk nambah uang lagi. Jadi kayak uang ini bekerja untuk kalian. Nah, ini asik sih. Aku pengen banget sharing video ini ke kalian, ya biar sama-sama sejahtera lah. Dan aku sudah nerapin ini dan asik, seru. Jadi see you on next video. Insya Allah nanti aku bakal buatin video mengenai hal tersebut. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, gratis kan ya. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang mungkin bingung juga mengenai tentang investasi. Ya, selamat mencoba dan good luck lah. Mari kita mensejahterakan diri kita bersama-sama. Benar gak sih? Ya, ini dulu lah. Dadah.